Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Ube. kabar Bu Pak? Baik Pak Ube, alhamdulillah. Bu Ed juga? Sehat, alhamdulillah. Siap. Hari ini kita akan melaksanakan rekaman tentang coaching ya Bu ya. Saya nanti selaku observer, Ya, Bu Farida ini mengembangkan diri selaku coach, ya. dan juga Bu Ed nanti selaku coachee. Nah, untuk momen ini Bu Pak, bagaimana rubrik penilaian kita kali ini Bu Pak? Iya baik Pak Ube. Jadi untuk coaching kali ini saya akan menggunakan alur delta yang terdiri dari langkah-langkah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab saya sejauh mana nanti bisa tercapai gitu. Siap, jadi nanti akan melaksanakan sesuai alur delta ya. Ya. Terus Bu Fa, dalam coach ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Sebenarnya kalau saya pengen mengembangkan tiga-tiganya Pak, ada riset atau pelajaran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan tertutup gitu Pak. Baik, secara menyeluruh semuanya ya. Ya. Nah, secara spesifik Bu, kompetensi mana yang ini nanti akan kita observasi, saya observasi nanti. Iya, ini ya untuk kali ini saya pengennya itu nanti kita fokusnya pada kompetensi mendengarkan aktif dulu Pak. Mendengarkan aktif. Iya, step by step dulu ya. Kali ini mendengarkan aktif dulu. Nah, dalam mendengarkan aktif ini, bagaimana indikator kecapaian dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan, yang dilaksanakan ini? Ya, jadi nanti ketika saya melakukan coaching itu saya pengennya itu saya bisa fokus ke coachingnya, saya fokus ke QR, saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang disampaikan QR gitu. Jadi saya memberikan mungkin pertanyaan balikan sesuai dengan yang disampaikan oleh QR gitu. Jadi hasil dari mendengarkan aktif saya itu saya berikan pertanyaan balik ke QR gitu. Oke, baik, nanti akan saya amati ya Bu ya tentang mendengarkan aktif ini. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk melaksanakan coaching. Oke, terima kasih Pak Ube. Assalamualaikum Bu Kita ketemu lagi ya Bu ya. Gimana sehat? Alhamdulillah luar biasa. Ya, ini untuk kali ini apa yang mau diceritain Bu? Ada yang mau dicurhat Bu katanya? Ini sih Bu tentang hal yang memang agak mengganggu akhir ini ya. Ini kan ceritanya saya sudah 2 tahun ini Bu, hampir berjalan 2 tahun ya. Menjadi seorang kepala sekolah. Namun ada satu hal yang jadi program sekolah itu yang saya masih ragu-ragu dan belum cukup berani untuk bisa memulai. Itu supervisi gitu. Oh ya, jadi kali ini kita akan ngobrol tentang supervisi ya, kaitannya dengan tugas Bu R sebagai seorang kepala sekolah ini ya Bu R. Nah, sebelum kita mulai obrolan lebih jauh gitu, Bu R pengen mendapatkan apa dari obrolan kita ini, tujuannya apa begitu obrolan kita kali ini? Pengen dapat solusi ya Bu, jelas. Jadi pengen biar nanti bagaimana saya itu bisa melaksanakan program ini dengan baik. Ini strategi-strategi yang akan bisa saya lakukan gitu biar program ini bisa berjalan. Jadi nanti dari setelah sesi obrolan kita ini Bu R mengharapkan ada solusi agar Bu R bisa melaksanakan supervisi dengan nyaman, dengan enak gitu ya. Nah Bu R mungkin bisa dikemukakan lebih lanjut Bu R sebenarnya itu permasalahan yang dihadapi Bu R itu bagaimana sih? Jadi gini Bu, permasalahannya lebih kepada permasalahan itu datang dari diri saya dulu gitu. Jadi karena mungkin awal dulu saya itu mengawali perjalanan karir yang sama dengan teman-teman di sini sebagai seorang guru ya. Jadi begitu 2 tahun ini ternyata saya pindah kantor gitu ya, pindah peran menjadi seorang kepala sekolah, ada sedikit rasa canggung begitu. Terutama kalau untuk tugas-tugas administrasi memang insya Allah saya bisa melaksanakannya. Cuman ya belum saya cukup pede untuk melaksanakan itu yang supervisi. Karena di situ kan supervisi itu ada semacam penilaian yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait performa teman-teman pada saat mengajar. Dan saya merasa karena sama-sama guru, masuk Bu R menilai aku sih, karena aku lebih senior, aku lebih bisa ngajar gitu. Jadi saya merasa belum cukup pede aja. Jadi ini ya, kalau saya menangkap tadi bahwa sumber permasalahannya itu dari Bu R sendiri ya, yang Bu R merasa tidak cukup pede karena dulu berangkat dari posisi yang sama sebagai guru, dan ternyata ketika harus melakukan supervisi itu banyak beberapa guru ternyata lebih senior gitu ya. Jadi ada rasa canggung gitu ya Bu R saat mau melakukan supervisi. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu R, kira-kira berkaitan dengan itu apalagi
apakah hanya dari Bu R saja itu permasalahannya atau mungkin ada hal lain Bu R yang terkait dengan itu? Mungkin ini dia Bu, nanti saya ingin membuat bagaimana supervisi itu tetap dijalankan karena mau tidak mau tetap itu adalah sebuah program sekolah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran di kelas. Yeah. Jadi saya sekarang sudah diamankan kepala sekolah itu yang harus, ya kalau bukan saya terus siapa gitu kan. Jadi ya memang harus take action gitu, harus saya yang lakukan gitu. Mungkin nanti dari teman-teman itu nanti saya akan ajak biar mereka juga punya wacana dulu, oh nanti saya akan melakukan supervisi gitu. Jadi teman-teman akan saya mulai gali dulu biar mereka juga mempersiapkan diri pada saat akan ada jadwal supervisi yang mereka dapatkan juga. Oke. Jadi ini tadi sudah mulai ini ya, sudah mulai ada apa yang akan dilakukan oleh Bu R ya gitu ya. Mungkin Bu R bisa menjelaskan ini rencana aksi lebih detailnya seperti apa nanti rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu R nanti seperti apa? Gitu. Berarti karena tadi akar permasalahannya ada di saya, Yeah. jadi saya mulai gini dulu. Kembalikan ke diri saya. Oh saya berarti harus ya tadi kembali lagi, kalau bukan saya terus siapa? Kalau nggak sekarang terus mau kapan lagi? Yeah. Gitu. Jadi yang memang harus sekarang saya laksanakan, berarti saya harus memantapkan diri, menguatkan diri dengan saya cari referensi bagaimana supervisi yang baik, yang ideal, pelaksanaan supervisi seperti apa gitu. Terus yang kedua, biar mungkin tidak terlalu terlihat saya itu nanti akan memberikan penilaian atau justifikasi kan, karena supervisi itu kan terkait dengan nanti akan disampaikan kekurangan dan kelebihannya. Jadi mungkin supervisi itu nanti akan mulai tergali itu tidak dari saya langsung, tapi dari mereka. Jadi caranya mungkin saya akan bikin semacam apa ya Bu namanya, angket gitu ya, atau form gitu. Itu nanti penilaian mereka diri sendiri dulu. Jadi ada semacam refleksi dulu, oh saya mengajarnya sudah baik, saya kelebihannya di sini, kekurangannya di sini gitu ya. Form itu nanti dikumpulkan ke saya. Jadi sebelum saya melakukan supervisi, saya sudah tahu dulu, oh saya nanti yang mau fokus saya saat supervisi itu di bagian ini. Jadi saya sudah tahu gitu. Dan sesuai apa yang direfleksikan oleh si guru tadi ya. Betul, iya. Jadi saya tidak terlalu melenceng pada saat memberikan penilaian pun juga saya objektif gitu. Karena mereka sudah menilai diri dulu. Pada saatnya saya kasih masukan, mereka akan lebih legowo gitu. Oh ya, memang saya kurang di sini. Gitu. Jadi gini, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu R itu karena yang permasalahan awalnya kan terkait dengan Bu R sendiri ya. Berarti Bu R tadi harus mulai akan memantapkan hati bahwa ini memang tugas kepala sekolah, mau nggak mau tetap harus dilaksanakan gitu, memantapkan hati. Mungkin dan dibarengi dengan ini untuk memantapkan hati itu tadi Bu R akan meminta guru untuk melakukan refleksi. Jadi ketika melakukan supervisi itu nanti sama-sama nyaman gitu. Bu R sudah paham nanti yang mau dikembangkan dari si guru ini di bagian mana sesuai dengan refleksinya dia. Kemudian juga nanti Bu R akan selain tadi sudah paham fokus yang mau di supervisi bagian itu, kemudian si guru juga karena dia sudah tahu, sudah merefleksi diri mana kelebihan dan kekurangannya, dia juga bisa sudah punya gambaran lah kira-kira nanti saya yang mau dimulai bagian ini gitu ya. Jadi nanti ada titik temu gitu ya antara yang supervisi dan yang mensupervisi begitu ya Bu R ya. Kurang lebih seperti itu tadi yang saya tangkap. Nah Bu R terkait itu nanti ketika melaksanakan itu nanti kira-kira ada ini nggak? Ada kendala nggak kira-kira nanti yang ditemui kayak apa? Iya jelas ya Bu, karena beragam orang, banyak orang pasti ya itu tadi mereka sama-sama mengawali dengan yang sama-sama guru gitu ya, pasti masuk Bu R aku bikin supervisi sih, kan sudah tahu aku ngajarnya kayak gimana gitu. Pasti penerimaan teman-teman itu nanti akan berbeda, rekan-rekan guru nanti akan banyak berpikir begitu. Jadi saya akan sampaikan dulu dengan pewacanaan dulu, Bu, Pak, ini supervisi itu bukan untuk saya, bukan untuk jenengan, tapi untuk kemajuan sekolah ya, jelas itu. Jadi kita akan tahu ya kayak anak naik kelas lah Bu, mau naik kelas itu kan harus dites dulu, oh dia sudah bisa, dia sudah ada punya KKN, punya kecakapan, sama guru pun juga sama gitu. Jadi nanti dia sudah bisa mengajar, kalau kita jalan lah Bu, betul-betul spion kan gitu. Guru pun juga sama, pada saat nanti supervisi, oh mungkin ada hal-hal yang menurut dia sudah direfleksikan, orang lain juga bisa melihat yang ternyata belum tertangkap gitu. Jadi nanti saya akan sampaikan itu dulu, jadi mereka akan bisa lebih menerima, oh ya supervisi itu adalah bagian dari nanti tolak ukur keberhasilan pembelajaran di kelas. Jadi mereka pasti akan, oh iya ya, bukan untuk saya, bukan untuk Bu R, bukan untuk sekolah, tapi untuk kita semua gitu. Jadi sudah tahu.
gitu Pak. Jadi ini ya, berarti tadi Bu R sekaligus juga sudah mengupakan kalau misalnya ada kendala terkait dengan bagaimana pelaksanaan supervisi dari gurunya, Iya. itu sudah ada solusi, dipahamkan dulu dari awal gitu, apa itu sebenarnya supervisi, tujuannya apa, untuk siapa, betul. Jadi sudah disepahamkan dulu satu pemahaman. Jadi nanti di Iya. awal saya melaksanakan dulu, tidak langsung serta-merta saya bikin jadwal Ya, gitu kan, betul. enggak Ya, 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 saya ya. mewacanakan dulu. Nanti silahkan jenengan bersiap-siap dengan Ya. jadwal supervisi yang akan saya sampaikan, dengan performa jenengan juga harus yang terbaik juga Iya. pada saat itu. Nah Bu R, tadi terkait dengan rencana aksi, kemudian tadi sudah dibahas pula tentang kira-kira kendalanya dan bagaimana solusi mengatasi kendala itu. Nah, kira-kira ini kapan ini mulai mau diterapkan Bu R? Secepatnya mungkin ya Bu, cuman ini karena posisinya sudah asesmen ya, sudah akhir semester. Nantilah di awal di raker semester depan saya sampaikan dulu nanti, oh Pak Bu nanti kita akan ada supervisi, mohon nanti disiapkan gitu ya. Take actionnya nanti adalah nanti semester genap. Semester genap. Jadi biar mereka juga sudah mempersiapkan Iya. itu juga. Jadi ini ya, mau rencana ini tadi strateginya akan mulai dilaksanakan nanti di semester depan. Mungkin di awal pada saat ini ya, pada saat ini loh apa sih sebelum masuk di semester itu kan biasanya ada rapat kerja itu yang mungkin disampaikan dulu bahwa nanti akan ada supervisi, akan dimulai dari itu dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk tahu-tahu guru-guru disodori form harus isi tanpa tahu ini apa fungsinya kayak apa gitu ya. Jadi dari itu dulu ya, mulai dari semester depan ya. Jadi awali dengan apa ya, semacam sosialisasi dulu lah ke guru gitu ya. Nah Bu R, terus yang ini sejauh apa sih tanggung jawabnya Bu R terhadap kesuksesan strateginya dalam rangka untuk mengatasi masalah kepedean untuk melakukan supervisi ini, nanti sejauh mana tanggung jawabnya Bu R coba? Ya tetap harus konsisten Bu, yang jelas ya dalam pelaksanaan ini, karena supervisi itu kan program sekolah, programnya bagian dari tupoksinya kepala sekolah. Jelas harus ada tanggung jawab lebih di saya gitu. Jadi konsistensi dalam saya melaksanakan supervisi itu harus komitmen dulu gitu. Jadi saya nanti akan menggandeng orang-orang terkait gitu ya, biar saya juga mantep, oh ya ini supervisi bagian dari program sekolah. Terus nanti kurikulum mungkin akan saya libatkan juga, biar saya juga tidak merasa kerja sendirian gitu kan, karena ini kerja tim gitu ya untuk kemajuan sekolah. Jadi kurikulum nanti mungkin dibantu pembuatan jadwalnya, biar yang saya tahu, oh yang nanti akan disupervisi Bu R kelas 8 mapelnya ini, gurunya ini gitu. Jadi ada tim-tim yang saya libatkan juga untuk menjaga tanggung jawab kita bahwa supervisi itu harus kita laksanakan bersama. Iya, intinya tadi ini ya, Bu R akan konsisten dalam melakukan supervisi ini. Kemudian juga nanti pelibatan orang-orang yang terkait gitu ya. Kalau di sekolah biasanya kurikulum ya Bu R ya, pakar kurikulum biasanya mulai dari penyusunan supervisi, kemudian penyusunan jadwalnya, kemudian tindak lanjutnya biasanya secara administrasi kurikulum yang menghandle gitu ya Bu R. Jadi Bu R akan tetap ini konsisten, konsekuen melakukan rencana, kemudian juga dengan dibantu juga oleh pihak-pihak di belakangnya Bu R agar kegiatan ini bisa berhasil gitu ya Bu R ya. Ya Bu R, begitu sih saya pikir ngobrol-ngobrolnya tadi sudah menemukan solusinya. Betul, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di semester depan gitu ya. Semoga lancar ya Bu R ya di pelaksanaannya. Mungkin ngobrol-ngobrol lagi kita nanti setelah semester depan nanti bagaimana Bu R semakin pede saat melakukan supervisi, bagaimana pengalamannya setelah dengan penerapan strategi itu ya Bu R ya. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, terima kasih. Dan diserahkan. Sama-sama Bu R. Terima kasih ya, sudah melaksanakan dengan baik. Gimana Pak Ubed ya? Untuk selanjutnya Bu Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ibu ketika menilai performa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ini ya, kalau menurut pengamatan saya pribadi ya, subjektivitas saya Pak Ubed ya, ini saya sudah melaksanakan coaching dengan tahapan tirta, sesuai alur tirta. Tadi saya sudah menanyakan dari awal, dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya apa, kemudian sampai pada terakhir itu sejauh mana tanggung jawabnya Bu R gitu ya. Terus ini tadi saya juga merasa sudah fokus ke Bu R, sudah mendengarkan aktif, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan balikan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bu R gitu sih. Kalau menurut saya itu Pak Bu. Apa yang membuat Ibu merasa sudah melaksanakan itu dan mendengarkan dengan aktif?
ya itu tadi saya full perhatian ke Bu R tadi ya. Lisensi. Hadir penuh juga iya, kemudian saya mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Bu R, kemudian dari apa yang dikemukakan Bu R itu saya memberikan feedback atau pertanyaan balikan ke Bu R gitu. Seperti Baik. itu. Bolehkah saya menyampaikan apa yang sudah saya amati ya Bu ya? Ya, Eh, monggo silakan. sesuai yang sudah saya amati itu hampir sama persis seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa Ibu sudah melaksanakan alur-alur dengan baik, bahkan dengan kata-kata yang tersurat, ya, tersampaikan bahwa tujuan kegiatan ini apa, identifikasinya bagaimana, menyebutkan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan ketika Bu Fa sudah menanyakan itu, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tidak melewati proses asumsi, judgement dan analisis itu tidak ada, dan bahkan dengan proses kemitraan gitu ya. Ketika proses itu tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan itu dengan menekankan jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu R begini ya Bu ya, itu sudah membuktikan bahwa Ibu sudah melaksanakan, mendengarkan dengan aktif. Ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar yang saya sampaikan tadi? Saya rasa juga begitu sih. Saya sudah mulai bisa benar-benar fokus ke kunci dengan mendengarkan sepenuh hati dan memberikan apa ya tadi pertanyaan balikan berdasarkan apa yang dikemukakan, dengan saya mengonfirmasi dulu nanti berarti begini ya, begini ya, begitu ya. Nah, berarti saya rasa juga sudah bagus Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika Ibu ingin mengembangkan proses coaching ini dari 3 kompetensi ini, 2 kan sudah baik Ibu ya. Yang ingin Ibu kembangkan kembali apa Bu dari proses ini? Ini ya, pada saat kita melakukan coaching kan kita harus bagus di tiga-tiganya ya. Iya. Nah di coaching berikutnya itu saya pengen mengembangkan yang ini, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dengan pertanyaan itu akhirnya si coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menggiring kan intinya begitu. Nah saya pengen belajar itu sih, memperdalam bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching saat melakukan coaching. Gitu, Pak. Berarti untuk kompetensi yang dikembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Iya, ya. iya, berikutnya next. Saya yakin Bu Farida juga akan melaksanakan dan Mudah-mudahan. menguasai kompetensi itu dengan baik, karena tadi Mudah-mudahan. saya lihat juga sudah lancar dan fasih ya. Tidak menggurui, tidak menjudgment juga. Jadi ketika Bu R itu saya lihat tadi sudah lancar ketika menjawab dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Farida. Iya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita selesaikan di sini ya Bu ya. Terima kasih Terima kasih Pak untuk kesempatannya.